Nah, para jemaah, dosa-dosa besar, kekotoran-kekotoran diri dan kejahatan-kejahatan diri itu ada di 3 tempat. 1 di pandangan, 2 di perasaan, dan yang ketiga di pekerjaan. Inilah iktibar hadas dan najis besar yang batin itu, para jemaah, yang tidak dapat disucikan oleh air, tanah, kayu, batu, dan benda-benda keras lain. Tidak dapat, kecuali dengan ilmu, para jemaah. 3 ilmu inilah yang wajib dituntut. Sedangkan ilmu yang lain, ada ilmu termasuk fardu kifayah, itu harus dituntut. Dan yang lain-lain itu tidak wajib, cuma harus, boleh dituntut, boleh tidak. Nah, maka kekotoran-kekotoran di pandangan kita, di perasaan dan di pekerjaan, itu tidak dapat dibersihkan atau disucikan melainkan dengan ilmu. Ya? Nah, jadi kekotoran yang awal, yang mendasar di dalam diri kita ini, yaitu di pandangan, di syirik itu, yang disebut syirik itu. Jadi sudah maklum, kita sering dijelaskan bahwasanya dosa syirik dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nah, dan amal syirik pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik tidak dapat diampuni oleh Allah. Dan orang yang syirik diharamkan masuk surga. Lalu bagaimana para jemaah cara menghilangkan? Cara menghilangkan kesyirikan tadi, berbagai macam syirik yang ada di pandangan kita itu, melalui musyahadah mata hati yang disebut basyirah itu. Sedangkan basyirah itu para jamaah terbit dari Nurul Qudsi yang dapat menghapuskan wujud-wujud kesyirikan dan najis-najis tadi. Jadi dosa syirik itu para jamaah bukan ampunan, bukan juga dapat ditebus oleh amal ibadat, bukan, tidak bisa, bahkan tambah tebal. Tetapi dosa syirik itu dihapus melalui mata hati, melalui musyahadah pandangan itu. Jadi siapapun tidak menuntut ilmu tauhid pasti syirik. Matinya mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Sudah ngaji ini pun kan sering kita cuma sedikit sekali ngaji beberapa puluh tahun ini, di dalam keseharian itu dapat menghapus kesyirikan itu. Karena apa? Karena lupa, para jemaah. Lupa mengamalkan atau perbuatan mata hati itu untuk menghapuskan kesyirikan tadi. Nah, dengan dibimbing oleh ilmu tauhid, hati kita hidup. Mata hati yang disebut basyirah yang terbit dari Ruhul Qudsi itu akan menyaksikan di alam diri kita maupun di luar diri kita ini tiada lain zat Allah, sifat Allah, apal Allah itu. Ya? Yang gagah, yang perkasa, yang kuasa, yang menghendaki, yang mulia, yang berbuat barang sekendaknya itu. Habislah segala bentuk kesyirikan itu. Ini sudah mengaji para jamaah, mengamalkan ilmu tauhid musyahadah itu pun, atau melaksanakan rukun syahadat pun belum dapat banyak dalam 24 jam itu. Padahal ini dituntut para jamaah supaya kita dalam keseharian itu mengamalkan rukun syahadat itu. Melalui basyirah tadi, mata hati menyaksikan zat sifat apa? Allah Ta'ala yang berlaku di alam semesta ini, baik alam khos diri kita maupun alam umum itu. Maka hapuslah wujud kesyirikan dan berbagai macam bentuk syirik itu. Itu maka ilmu tauhid hendak didahulukan. Dan Nabi pun diutus di Mekah itu mengajarkan ilmu tauhid tentang ketuhanan, Pak Jemaah. 13 tahun lebih kurang Rasulullah SAW itu mengajarkan musyahadah di Mekah itu. Selesai musyahadah baru beramal. Itu makanya Mekah itu ada negeri tauhid, negeri hakikat.
Sedangkan Madinah adalah negeri syariat, negeri amal para jemaah. Nah kemudian apabila kita sukses di dalam musyahadah, ya, pasti sukses dalam perasaan, dalam akhlak. Dosa-dosa besar seperti ujub munafik dalam zukia itu, dalam perasaan itu tidak dapat dihapus dengan amal ibadah. Tidak dapat dihapus dengan sembahyang malam, kita berdoa minta ampun, tidak dapat. Ya kan, tidak dapat. Untuk menghapuskan itu adalah ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat, menjelma menjadi ilmu tasawuf. Sehingga perasaan kita yang selama ini merasa lebih, dengan menuntut ilmu akhlak ini timbul merasa kurang. Dulu yang merasa tinggi timbul merasa rendah. Dulu merasa mulia, sekarang merasa. Dulu kita merasa kaya, sekarang merasa fakir, dan lain-lain. Dulu merasa suci, sekarang merasa kotor. Dulu merasa berharga, sekarang merasa tidak berharga. Terus, ya, menuju kepada sifat-sifat kehambaan yang sejati itu. Itu yang dituntut. Jadi perasaan hina itu yang menghapuskan kemunafikan itu. Bukan mudah itu para jemaah. Perasaan diri kita rendah, kotor, banyak dosa, tidak ada harga, itu yang menghapuskan kemunafikan itu. Bukan mudah itu. Berpuluh-puluh tahun kita menuntut ilmu ini, besok dia omong orang bodoh sudah abang telinga. Ya, sudah tersinggung. Dihina sudah tersinggung. Sulit memang. Mudah naik darah. Ya. Ngaji tasawuf lama-lama cuma masih mudah tersinggung. Mudah merajuk. Kayak merajuk kamu. Itu munafik sama sekali para jemaah. Nah di sini para jemaah. Kemudian apabila sudah sukses dalam pandangan dan dalam perasaan, pekerjaan itu mengikuti. Ya, menjadilah amal yang soleh, berbentuk hadis itu di dalam fikih itu para jemaah. Sehingga kita berkata, berbuat dan diamnya seseorang itu di dalam perintah Allah, di dalam takwa itu para jemaah. Takut itu. Nah inilah judul kajian kita. Sehingga menuntut tiga ilmu ini menjadikan diri kita itu suci, bersih, terpelihara daripada dosa dan kejahatan. Inilah ilmu yang bermanfaat.